Halo Sobat Sepak Bola, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Tempatnya bedah taktik, gosip transfer, dan cerita paling epik dari dunia si kulit bundar. Sobat Raftel, awan mendung tengah menyelimuti skuad Garuda. Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk, bersiap melakoni laga hidup mati menghadapi sang tuan rumah, Singapura, di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2026. Hitung-hitungannya sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Kemenangan adalah harga mutlak, sebuah kewajiban jika kita masih ingin bernapas dan lolos ke babak semifinal. Jika hasilnya hanya imbang, apalagi sampai menelan kekalahan, maka dipastikan koper sudah harus dikemas dan timnas Indonesia tersingkir secara tragis di babak grup. Situasi kritis ini tercipta usai skuad Garuda secara mengejutkan harus hancur lebur, kalah telak dengan skor 0-3 di kandang sendiri saat menghadapi rival bebuyutan, Vietnam. Kekalahan memalukan tersebut tak ayal membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya salah dengan sistem yang dibangun oleh pelatih John Hartman? Tentunya, sang nahoda asal Inggris tersebut tidak akan tinggal diam. Usai evaluasi mendalam pasca dibantai Vietnam, John Hartman dipastikan sudah menemukan titik-titik kelemahan fatal yang ada di dalam skuadnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah John Hartman akan berani mengambil risiko dengan mengganti formasi secara frontal, atau justru ia masih tetap keras kepala berpegang teguh dengan pakem 3-4-3 yang hancur lebur di laga sebelumnya? Melihat komposisi dan kebutuhan tim, sepertinya perubahan skema menjadi 4-2-3-1 adalah jalan keluar terbaik. Penasaran siapa saja yang akan turun sebagai pahlawan Garuda? Simak prediksi starting line-up mematikan timnas Indonesia versus Singapura di laga penentuan versi admin Raftel Sport berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kita mulai dari benteng pertahanan terakhir, penjaga gawang. Untuk laga krusial ini, diprediksi kuat John Hartman akan melakukan rotasi ekstrim dengan mencadangkan kiper utama. Posisi di bawah mistar kemungkinan besar akan dipercayakan kepada kiper muda berbakat, Cahya Supriyadi. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Cahya masuk untuk menggantikan Nadeo Argawinata yang di laga menghadapi Vietnam kemarin terlihat sangat underperform. Nadeo gagal memberikan rasa aman di lini belakang dan harus rela memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 3 kali. Refleks cepat dan keberanian Cahya dalam memotong bola-bola silang diharapkan mampu meredam agresivitas lini serang Singapura. Ini adalah panggung pembuktian bagi Cahya bahwa ia layak menjadi kiper nomor 1 di era Hartman. Beralih ke kuartet lini belakang. Jika Hartman mengubah sistem menjadi 4 bek sejajar, maka di posisi bek kanan, nama Sandy Walsh diprediksi akan kembali mengisi starting 11. Seperti yang kita tahu, Sandy selalu bermain konsisten di laga pertama dan kedua saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Namun anehnya, Sandy Walsh justru diparkir dan tidak dimainkan oleh John Hartman saat timnas dibantai Vietnam. Pengalaman dan kedisiplinan Sandy dalam transisi bertahan ke menyerang akan sangat krusial untuk membongkar rapatnya pertahanan sayap Singapura. Bergeser ke jantung pertahanan, posisi bek tengah pertama sudah pasti akan menjadi milik sang kapten, Rizky Ridho. Memang, kapten timnas Indonesia ini sempat terlihat kedodoran menghadapi agresivitas striker Vietnam dan dinilai kurang perform. Namun, mari kita lihat akar masalahnya. Perannya di lapangan masih sangat vital, dan kali ini ia akan dikembalikan ke habitat aslinya sebagai bek tengah murni. Saat menghadapi Vietnam dalam skema 3-4-3, konsentrasi Ridho terpecah karena ia lebih sering terseret menjadi bek kanan dadakan demi menutupi celah yang ditinggalkan Eliano Rogers, yang kerap kali terlambat turun saat transisi bertahan. Dengan formasi baru, Ridho bisa fokus mengomande garis pertahanan. Menemani Rizky Ridho sebagai rekan duet di bek tengah, secara mengejutkan nama Shane Patinama diprediksi akan digeser ke tengah. Meski posisi aslinya berada di sisi kiri, Shane tampil sangat solid dan menunjukkan mental Spartan saat menghadapi Vietnam. Daya juangnya yang tak kenal lelah, duel udara yang mumpuni, serta tackle-tackle bersihnya membuat Hartman kemungkinan besar akan tetap memainkannya sejak menit awal di laga penentuan ini. Kombinasi Ridho yang tenang dan Shane yang agresif bisa menjadi tembok kokoh bagi Garuda. Sementara itu, untuk melengkapi kepingan di sektor bek kiri, nama Donny Tree menjadi opsi terbaik.
Doni tampil cukup impresif selama 66 menit saat masuk menghadapi Vietnam. Ia memiliki kecepatan dan sering melakukan overlap untuk membantu serangan dari sektor sayap. Sayangnya, karena begitu rapat dan disiplinnya pertahanan Vietnam kemarin, pergerakan Doni Tri kerap menemui jalan buntu dan membuatnya kebingungan mencari ruang. Melawan Singapura, Doni diharapkan memiliki ruang eksplorasi yang lebih bebas untuk mengirimkan crossing mematikan. Masuk ke sektor ruang mesin atau lini tengah. Menggunakan double pivot, peran gelandang bertahan mutlak akan diserahkan kepada Ivar Jenner. Pemain yang satu ini adalah dinamo yang tak pernah kehabisan baterai. Tampil full selama 90 menit saat menghadapi Vietnam dengan intensitas tinggi membuktikan bahwa fisik dan kemampuannya memutus serangan lawan sangat luar biasa. Kemampuan Ivar Jenner sebagai pembersih di lini tengah masih sangat dibutuhkan saat menghadapi skema serangan balik cepat milik Singapura nanti. Tepat di sebelahnya, posisi gelandang tengah akan tetap diisi oleh sang profesor, Tom Haye. Sang metronom timnas Indonesia ini memang mengalami hari yang berat saat dikalahkan Vietnam. Ia selalu dijaga ketat oleh 2 hingga 3 pemain lawan yang membuat suplai bolanya tersendat. Namun, kelas pemain Eropa tidak akan hilang hanya karena satu laga buruk. Menghadapi Singapura, Tom Haye diharapkan mampu menemukan ruang, melepaskan tekanan, dan tampil memukau kembali dengan umpan-umpan diagonal pas yang menjadi ciri khasnya untuk membongkar pertahanan lawan. Untuk menyuntikkan kreativitas yang hilang di laga sebelumnya, posisi gelandang serang diprediksi akan dipercayakan kepada Beckham putra. Kenapa Beckham? Saat dimasukkan pada babak kedua menghadapi Vietnam, Beckham menunjukkan kemampuan penguasaan bola yang sangat baik di ruang sempit. Kehadirannya di lapangan membuat alur serangan timnas menjadi jauh lebih bervariasi dan tidak monoton. Kelincahan dan visi bermain Beckham diharapkan bisa menjadi kunci pembuka gembok pertahanan Singapura yang dikenal suka parkir bus, sehingga skuad Garuda bisa tampil memukau dan mencetak gol cepat. Kini kita membedah trisula maut di lini depan. Dari sektor penyerang sayap kanan, publik tentu menantikan comeback dari seorang Egy Maulana Fikri. Secara mengejutkan, Egy sama sekali tidak diberikan kesempatan bermain saat Garuda takluk dari Vietnam. Padahal, kita semua tahu bahwa Egy memiliki skill individu mumpuni, tusukan mematikan, serta insting gol yang tajam dari sayap kanan. Kondisi fisiknya yang bugar karena diistirahatkan membuat Egy bisa menjadi mimpi buruk bagi bek kiri Singapura sejak menit pertama. Di sisi berseberangan, posisi penyerang sayap kiri kemungkinan masih akan diberikan kepada Ragnar Oratmangoen. Kita harus objektif, Ragnar memang tampil buruk dan underperform saat menghadapi Vietnam. Namun ada konteks yang harus dipahami, ia dijaga sangat ketat dan kondisinya belum 100% fit karena baru habis sembuh dari cedera. Ingat, Ragnar sampai harus absen di laga perdana, dan hanya tampil di akhir laga pada pertandingan kedua, sebelum akhirnya dipaksakan bermain selama 65 menit menghadapi Vietnam. Dengan waktu recovery yang lebih panjang, Ragnar diprediksi akan kembali ke performa puncaknya dan siap memporak-porandakan sisi kanan pertahanan The Lions. Terakhir, sebagai ujung tombak alias penyerang tengah, nama Mitchell Baker harus kembali dipasang sebagai starter. Banyak yang mengkritik penampilannya saat melawan Vietnam, namun mari kita lihat dari sudut pandang taktik. Mitchell Baker terlihat mati kutu dan terisolasi sepanjang 90 menit semata-mata karena aliran bola dari lini tengah ke depan benar-benar terputus. Tidak ada satupun suplai bola matang yang mengarah kepadanya. Dengan formasi baru yang diisi oleh Beckham putra dan Egy Maulana, diharapkan aliran bola menjadi lebih lancar sehingga insting predator Mitchell Baker di dalam kotak penalti bisa kembali menakutkan. Nah, itulah dia prediksi starting line-up mematikan timnas Indonesia untuk membungkam tuan rumah Singapura di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2026. Dengan mengusung skema 4-2-3-1 dan melakukan beberapa rotasi kunci seperti memasukkan Cahya Supriyadi, mengembalikan posisi Rizky Ridho, serta memainkan Egy Maulana dan Beckham putra sejak menit awal, mampukah taktik racikan John Hertman ini menyelamatkan wajah Indonesia dan membawa Garuda terbang ke babak semifinal? Atau justru kutukan fase grup akan kembali menghantui kita? Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah kalian setuju dengan susunan pemain ini, atau kalian punya racikan taktik sendiri yang lebih gacor? Coba tuliskan pendapat, kritik, dan susunan formasi impian kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk berikan like jika kalian suka dengan analisis video ini,
share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport Story agar tidak tertinggal berita, analisis taktik, dan konten menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton, salam olahraga, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus Timnas Indonesia, Garuda di dadaku.